Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Fauzanur Hakim dengan NPM 1006060321147 dari kelas D. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai surfaktan, kemudian HLB atau hydrophilic lipophilic balance, kemudian ada Gibbs adsorption, dan juga ada potensial zeta. Yang pertama yaitu surfaktan. Surfaktan merupakan senyawa amfifilik yang dimana surfaktan ini memiliki gugus yang polar atau disebut dengan hidrofilik, dan terdapat juga gugus nonpolar atau yang disebut hidrofobik. Hidrofilik ini berarti suka air gitu. Kalau hidrofobik berarti tidak suka air atau suka minyak. Nah, ini merupakan contoh dari molekul surfaktan di mana terdapat kepala dan juga ekor. Nah, bagian yang hidrofilik atau yang suka air itu adalah bagian kepala. Sedangkan yang ekornya ini merupakan hidrofobik atau tidak suka air. Nah, ini contoh ketika yang di tengah ini adalah minyak dan di sekeliling di luar ini adalah air. Nah, maka si posisi surfaktannya yaitu kepalanya menghadap ke air karena berikatan dengan air yang ada di luar sini, kemudian si ekornya akan berikatan dengan minyak. Kemudian ada yang disebut dengan hydrophilic lipophilic balance atau HLB. Di mana prinsip dari HLB ini adalah ketika semakin tinggi suatu nilai si HLB-nya, maka zat tersebut semakin hidrofilik atau semakin eh, suka air gitu. Nah, dalam gambar ini yang atas ini adalah permukaan minyak dan yang di bawah adalah air. Nah, ketika nilai HLB-nya tinggi, maka si kepalanya itu lebih besar daripada ekornya sehingga akan tertarik ke air ini. Jadi sifat larutannya itu semakin suka air gitu karena nilai HLB-nya yang tinggi. Nah, sedangkan yang sebelah kanan ini ketika si nilai HLB-nya itu kecil. Ketika nilai HLB-nya kecil, maka zat tersebut itu semakin hidrofobik gitu atau lipofilik. Lipofilik itu berarti suka minyak. Nah, maka akan lebih ketarik ke minyak gitu daripada ke air karena nilai HLB-nya ini kecil. Nah, yang bagus tuh yang ini yang si nilai HLB-nya itu jadi antara air dan minyak itu balance atau seimbang. Kemudian ada yang disebut dengan Gibbs adsorption. Ini adalah persamaan dari Gibbs adsorption, di mana ini adalah persamaan absorpsi yang mengukur jumlah surfaktan yang diserap per satuan luas. Nah, ini tuh merupakan salah satu contohnya tuh di dalam kegunaan surfaktan. Jadi kegunaan surfaktan itu salah satunya sebagai pembasah. Di mana di sini di gambar ini dicontohkan bahwa untuk membasahi tanah yang kering. Nah, untuk membasahi tanah yang kering supaya makin mudah dibasahi, maka air yang digunakan untuk membasahinya itu dicampur dengan surfaktan. Nah, ketika air yang dituangkan ke tanah yang kering, di mana ya tersebut mengandung surfaktan di dalamnya, maka si ekor dari surfaktan ini yang merupakan lipofilik atau suka minyak, dia akan berikatan gitu dengan atas permukaan tanah yang kering ini sehingga nantinya ketika masuk ke dalam tanah itu akan mempermudah air untuk lebih bisa masuk ke tanah gitu, akan meningkatkan kecepatan penyerapan airnya oleh tanah yang kering ini. Nah, kemudian ada yang dinamakan dengan potensial zeta. Untuk potensial zeta ini sendiri itu sangat berguna gitu, sangat penting di dalam bidang farmasi. Karena apa? Karena potensial zeta ini merupakan parameter muatan listrik antara partikel koloid. Nah, salah satunya itu di dalam dunia farmasi
potensial zeta ini berguna untuk penentuan sediaan suspensi. Nah, kesediaan suspensi ini dari data yang diperoleh gitu dari data potensial zeta yang diperoleh, maka ini tuh akan menentukan gitu satu suspensi tersebut tuh akan terjadi flokulasi atau tidak. Nah, jika nilai potensial zetanya itu semakin tinggi, eh, maka sediaan suspensi tersebut tuh akan semakin stabil gitu. Tetapi sebaliknya jika nilai potensial zetanya rendah atau mendekati angka nol, maka sediaan tersebut kemungkinan gitu akan terjadi flokulasi atau penggabungan koloid yang mana dari yang kecil gitu menjadi yang besar sehingga sediaan suspensi tersebut tuh tidak memenuhi syarat gitu sebagai untuk dijadikan sediaan suspensi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Eh, Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.